Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mewakili kelompok 2, mewakili untuk menyampaikan rangkuman yang telah kami buat dengan anggota Nur Ika Khairun Nisa, Nur Falah Eka Permana. Yang pertama, paranialisme. Pengertian paranialisme. Paranialisme sebagai sebuah aliran dalam filsafat pendidikan yang mendasari dirinya pada keyakinan bahwa pengetahuan sejatinya yang didapat melalui ruang dan waktu mestilah membentuk dasar-dasar pendidikan seseorang. Mengatasi krisis ini, perennialisme memberikan jalan keluar berupa kembali kepada kebudayaan masa lampau. Aliran perennialisme lahir pada abad ke-20. Implementasi terhadap perkembangan pendidikan. Kaum perennialis berpandangan bahwa dalam dunia yang tidak menentu dan penuh kekacauan serta membahayakan yang ditimbulkan akibat terjadinya krisis di berbagai dimensi kehidupan manusia, tidak ada satupun yang lebih bermanfaat daripada kepastian tujuan pendidikan serta kestabilan dalam perilaku pendidik. Yang berikutnya, esensialisme. Pengertiannya, esensialisme berasal dari kata esensial yang berarti sifat-sifat dasar atau dari kata pokok. Esensialisme mempunyai pandangan bahwa pendidikan sebagai pemeliharaan kebudayaan. Aliran ini ingin kembali kepada kebudayaan lama, warisan sejarah yang telah membuktikan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Tokoh-tokoh esensialisme berupa William Chandler R. Bagley, Johann Amos Comenius, John Locke. Implementasi terhadap perkembangan pendidikan. Esensialisme menghendaki agar landasan-landasan pendidikan adalah nilai-nilai yang esensial, yaitu yang telah teruji oleh waktu, bersifat menuntun dan telah turun-menurun dari zaman ke zaman dengan mengambil zaman Renaissance sebagai permulaan. Maka dalam sejarah perkembangannya, kurikulum esensialisme menerapkan berbagai pola kurikulum sehingga peranan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan bisa berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip dan kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Progresivisme. Pengertian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata progresivisme diartikan sebagai ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan sekarang dan bertingkat-tingkat naik. Tokoh-tokoh progresivisme ialah progresivisme muncul dari tokoh-tokoh filsafat pragmatisme Charles S. Peirce, William James, John Dewey, dan eksperimentalisme seperti Francis Bacon dan tokoh lainnya, John Locke, J.J. Rousseau. Aplikasi terhadap perkembangan pendidikan. Aliran ini selalu memandang bahwa pendidikan tidak lain adalah proses perkembangan, sehingga seorang pendidik mesti selalu siap untuk senantiasa memodifikasi berbagai metode dan strategi dalam pengupayaan ilmu-ilmu pengetahuan terbaru dan berbagai perubahan yang menjadi kecenderungan dalam suatu masyarakat. Eksistensialisme. Pengertiannya, eksistensialisme merupakan paham yang menempatkan manusia pada titik sentrum dari skala relasi kemanusiaan. Eksistensialisme berakar dari upaya untuk bangkit dari skala hegemoni
untuk menemukan eksistensi dan esensi diri. Tokoh-tokohnya Soren Abe Kierkegaard tahun 1813-1815, Jean Paul Sartre 1905 sampai 1980. Implikasi terhadap perkembangan pendidikan. Eksistensialisme sebagai aliran filsafat yang menekankan pada eksistensi individu dan kebebasan individu. Yang berikutnya, rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme dalam filsafat pendidikan selalu diartikan sebagai sebuah aliran yang berupaya merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Dalam bahasa Indonesia, rekonstruksi biasanya diartikan pengembalian sebagaimana semula. Rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris, yakni rekonstruk yang berarti menyusun kembali. Tokoh-tokohnya, salah satu rekonstruksionisme adalah George S. Counts, adalah seorang tokoh rekonstruksionalisme sosial. Menulis bahwa terdapat jurang pemisah yang besar di antara banyak kenyataan yang sulit dihilangkan antar peradaban industri kita dengan adat istiadat, kesetiaan, pemahaman-pemahaman, dan pandangan-pandangan kita. Implementasi terhadap perkembangan pendidikan. Saat ini, pendidik rekonstruksionis menjadi lebih sensitif terhadap isu-isu global, di mana mereka menganalisa bagian dari tatanan sosial yang lebih besar. Pendidik saat ini merasakan kebutuhan yang menekankan pada saing pengertian antara negara dan budaya yang berbeda. Berbagai istilah seperti masyarakat global, ketergantungan global, penyempitan dunia, dan efek rumah hijau merefleksikan perhatian global saat ini. Siswa akan mendapatkan pengetahuan dan kemampuan penting untuk perdamaian dan kerjasama global. Terima kasih, sekian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal hinayah. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.